Assalamualaikum. Ismauli an u'arifakum ala nafsi. Ismil kamil Syadelia Alika Putri. Tuna Dunani Alika. Wa anna minas safi 2583i. Wa min nizamil ma'lumat fi jami'ati UIN Raden Fatah Palembang. Sukron. A few moments later. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Apa sih itu idhofah? Idhofah adalah gabungan dari dua isim yang dapat menyebabkan salah satu isinya dibaca jer. Adapun kata idhofah itu terbagi menjadi dua. Kata pertama disebut mudhof atau kalimat yang disambung. Kata kedua disebut mudhof ilaih alias kalimat yang menyambung. Syarat-syarat mudhof itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama tanpa al atau alif lam, yang kedua tanpa tanwin, dan yang ketiga tanpa nun. Syarat-syarat mudhof ilaih itu wajib dibaca jer yang ditandai dengan harokat, kasroh atau kasroh tain. Adapun contoh dari susunan idhofah seperti kalimat kitabun mudarrisi. Kitabu itu asalnya kitabun atau ada tanwinnya. Kitabun itu kata pertama disebut mudhof, mempunyai syarat yaitu tanpa al atau alif lam, tanpa tanwin, tanpa nun. Karena kitabun ini ada tanwinnya, maka harus kita hilangkan. Oleh sebab itu, maka dibacanya kitabu. Sedangkan kata kedua yaitu al-mudarisi yang mempunyai asal kata al-mudarisu. Karena di kata kedua disebutnya mudhof ilaih, itu dibaca jer yang ditandai dengan harokat kasroh atau kasroh tain. Oleh sebab itu, kata al-mudarisu harus diubah menjadi al-mudarisi. Karena kedudukannya sebagai mudhof ilaih wajib dibaca jer yang ditandai dengan harokat kasroh. Selanjutnya contoh susunan idhofah. Misalnya kita mempunyai kata Rasulullah. Kita perhatikan Rasulullah tersusun dari dua kata, yaitu Rasul dan Allah, yang mempunyai arti utusan Allah. Baik, awalnya kita mempunyai kata Rasul sebagai kata pertama yang mempunyai arti utusan. Nah, kita ingin lebih mengkhususkan artinya lagi. Maksudnya, utusannya siapa atau utusan dari siapa. Nah, kalau sudah demikian, kata Rasul ini harus kita sandarkan pada kata yang lain. Untuk apa? Untuk memperjelas maksud yang kita inginkan. Bahwasanya Rasul atau utusan yang kita maksud adalah utusan dari Allah atau Rasulnya Allah. Maka Rasul baru kita sandarkan pada lafdzul jalalah Allah, artinya Rasulullah, yang mempunyai arti utusan Allah. Nah, bentuk penyandaran ini semacam di dalam bahasa Arab dikenal dengan al-idhofah. Kita perhatikan kata yang pertama sebagai contoh di sini, kata Rasul dinamakan mudhof atau yang hendak kita sandarkan. Kemudian, kata yang kedua di sini dalam contoh adalah lafdzul jalalah Allah. Lafaz Allah dikenal dengan mudhof ilaih atau kata yang disandari. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita perhatikan contoh yang lain. Misalnya kita buat contoh kitabul ustazi. Awalnya kita mempunyai kata kitab yang artinya buku. Lalu kita ingin lebih memperjelas lagi, bukunya siapa atau buku milik siapa. Nah, kalau kita ingin memperjelas maknanya, maka kata kitab tersebut kita sandarkan pada kata yang lain, sehingga terbentuklah susunan idhofah.
Misalnya, kita sandarkan pada kata al-ustazi sehingga menjadi kitabul ustazi, yang artinya buku milik ustadz itu. Kitabul ustazi terdiri dari dua kata pula, yaitu kitab. Nah, kita ingat, kata yang pertama atau kata yang hendak kita sandarkan itu dinamakan dengan mudhof. Sedangkan kata yang kedua atau kata yang hendak disandari dinamakan dengan mudhofun ilaihi. Sehingga inilah yang dikenal dengan susunan idhofa. Selanjutnya, idhofa ini secara ringkas mempunyai ketentuan umum. Kita perhatikan dari dua contoh di atas, bahwasanya ada ketentuannya. Ketentuan yang pertama, yaitu mudhof tidak boleh ditanwin, sehingga kata rasul maupun kitab, yaitu kata yang hendak kita sandarkan, tidak ditanwin, walaupun dia tidak menggunakan alif dan lam. Bahwasanya jika ada suatu kata tidak pakai alif lam, berarti dia pakai tanwin. Kalau tidak pakai tanwin secara umum, dia pakai alif dan lam. Namun, kalau dia menjadi mudhof, maka dia tidak boleh ditanwin, walaupun tidak menggunakan alif dan lam. Sehingga kata rasulu dan kitabu tadi menjadi rasulullahi, kemudian menjadi kitabul ustazi. Untuk ketentuan yang kedua, yaitu biasanya mudhofun ilaih berharokat akhir kasroh, sehingga kita perhatikan kata rasulullahi, yaitu labdul jalalah Allah, berharokat kasroh. Demikian pula kitabul ustazi. Kata ustad di sini dia berharokat akhir kasroh. Kemudian ketentuan yang ketiga adalah bahwasanya mudhof dan mudhof ilaih keduanya merupakan isim. Sehingga ketentuan yang ketiga ini kiranya menjadi bonus tentang ciri-ciri isim. Bahwasanya ciri-ciri isim itu salah satunya yaitu idhofa. Sekian penjelasan saya tentang materi idhofa. Syukran lakum alal mutaba'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.